Semuanya dengar suaranya? Dengar, Miss. Oke, sekarang kita dengar tampilan dari kelompok Ardiana Zura, Dila Fadila, Fazila Nadara, Nadia Eka Putri, sama Novita Yantia tentang Teaching English Through Games for Young Learners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. The Honorable our lecturer, Miss Husnul, and my beloved friends. First of all, in the name of the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us health, safe, and chance, so we can make this video and you can watch this video. Peace and salutation be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the brightness, from stupidity to cleverness, and in the other word, minat zulumati ilan nur. In this video, we will present our presentation about teaching English through games for young learners. Let me introduce myself. My name is Novita Yanti, and my partners Apriliana Zura, Fazila Nadara, Nadia Eka Putri. Dila Fadila. Okay, the first speaker is Lily. Lily will present about the definition of game. For Lily, time is yours. Okay. I will share the screen. Wait a moment. Record. Okay. Please, Lily. Okay, everyone. I want to tell you about the definition of game. English has become an international language for us. So, jadi nggak ada salahnya kita mengajarkan bahasa Inggris kepada anak usia dini sejak sekarang. Tetapi tetap dalam konteks dan peraturan yang ada. Yang kita ajarkan itu tidak harus sulit, yang membuat mereka susah untuk mencernanya. They are still at an early age who don't understand English. Maybe we can teach like vocabulary. The way we teach also has many ways, such as making games or singing. Jadi ada banyak cara kita dalam mengajar anak usia dini dengan menggunakan game atau bernyanyi atau bercerita seperti itu. And here I want to discuss how to teach early childhood English using games. A game is an activity with rules, a goal, and an element of fun. Jadi ada dua macam dalam game, yaitu kompetitif dan kooperatif. Competitive games, which players or teams race to be the first to reach the goal. Dan yang kedua, cooperative games, which players or teams work together towards a common goal. Bermain games dapat dideskripsikan sebagai aktivitas yang menyenangkan, yang membuat anak-anak itu senang. Play can be described as the activity that is performed for pleasure and enjoyment. In many cases, play is culture dependent. Young learners show a natural need for play, which makes it a highly useful and effective form of interaction in the foreign language classroom. In addition to the definition, a greater insight into the nature of games can be provided by looking at an array of basic features they have. Following June 2002 in Whitehead, games reflect the following characteristics. First, games are based on rules. Second, games have variable
quantifiable outcomes. Third, the outcomes of games might have a positive or negative value. Fourth, games provide a degree of challenge, which means that learners need to make effort in order to achieve a given objective. Fifth, students taking part in a game take a significant importance to its outcomes. And the last, negotiable consequences. Jadi di dalam game ini ada fungsi-fungsinya dalam bermain dan belajar. And will be explained by my friend Fazila Nadara. Fazila Nadara dipersilakan. Novi, can you next slide, please? I will tell you about function of games. First, games help teacher create usable and meaningful context for learning new vocabulary. It means many young learners just speak their first language or the mother tongue, and their parents didn't teach to speak English. Some school teach English to them. Ini menjadi sesuatu hal yang baru bagi mereka yang tidak pernah diajarkan atau tidak pernah berbicara bahasa Inggris. Karena pada masa ini mereka masih hanya tahunya main saja, jadi guru harus bisa mengemas pembelajarannya itu semenarik mungkin dengan cara bermain game, ataupun bisa juga dengan membuat lagu gitu. Dan mereka pun juga pastinya lebih memilih untuk bermain daripada belajar. Dan dari game ini pun juga mereka mendapatkan new vocabulary and they can increase listening and speaking skills. And the second, using game is particularly effective because the learners feel less stressful and it increases their motivations. It means the young learners just know about play a game, not hard study. Dan otak mereka itu tidak mampu menerima segala ilmu pengetahuan yang berlebihan. Jika mereka dipaksa untuk menerima ilmu pengetahuan tersebut atau dipaksa terus-menerus untuk belajar, mereka akan menjadi stres dan mereka akan menjadi idiot. Dan mereka pun juga trauma untuk ke sekolah. Mereka pikir di sekolah tuh tidak menyenangkan karena guru-gurunya pada maksa mereka untuk belajar, sementara padahal mereka itu lagi di masa pertumbuhan. Dan juga dalam bermain game ini mereka juga bisa meningkatkan motivasi mereka karena mereka pasti ingin menang dong, jadinya mereka pasti akan lebih semangat belajar agar mereka menang. Dan the last is another two function, cognitive function and additionally function. It's statement by Rose. It is closely related with the didactic function, but this time the focus is placed not on teaching in particular, but on the effect on teaching, which is learners' cognitive development. The final function of game is additional. It means that they're from developing their second language skills. By playing a game, learners can also develop their knowledge of the world and observe as well as create various patterns of behavior. So they can generally become more educated. Okay, next topic. It will be explained by Dila Fadila. Dila Fadila, time is yours. Okay, next I will tell you about types of the game. Number one, pertama ada board games. Board games itu kayak semacam permainan papan, tapi juga bisa untuk si pelajar tulis in a game or clearly serve or symbol, action, and object. Nah, selanjutnya ada juga tipe-tipe game yang kedua, yaitu seperti card game, bermain dalam bentuk kartu. Itu untuk melatih mereka juga
Terus selanjutnya ada yang ketiga, ada drawing games. Nah, drawing games ini semacam mewarnai atau menggambar sesuatu. Nah, bukan hanya sekedar mereka melatih untuk berpikir belajar, mereka juga bisa berpikir kayak, wah, ini cocoknya seperti apa, warna ini seperti apa. Jadi itu bisa meningkatkan kemampuan mereka, bukan meningkatkan kemampuan mereka. Selanjutnya ada guessing games. Nah, guessing games ini bentuk game untuk melatih linguistik mereka dan menampilkan unsur daya saing mereka. Tapi bukan berarti bersaing secara kayak nggak sehat ya. Ini maksudnya dalam game ini ya opsional, seperti bersaing dalam kelas biasanya itu bermain game. Terus ada yang kelima, yaitu role play game. Ini role play game ini untuk memicu imajinasi anak-anak, dan ini juga merupakan komunikasi dalam simulasi nyata. Dan yang terakhir ada movement games. Movement games ini permainan bentuk gerakan dalam permainan ini. Jadi siswa ini aktif secara fisik dan kemungkinan mereka untuk belajar berpikir. Mungkin ini saja, selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Nadia Eka Putri. Sorry, Novi duluan aja. Okay, I will continue the presentation about advantages of game. There are 4. I think it's similar with the function of games. First, less expensive, more flexible. Maksudnya, tidak mahal dan lebih fleksibel. Games can be used as a warm-up before the lesson begins. Nah, games ini bisa digunakan untuk pemanasan pertama sebelum memulai pelajaran, or during the lesson to give students a pause when the subject matter being discussed is quite difficult, atau di pertengahan pembelajaran ketika ada materi yang kurang bisa dipahami, bisa melalui game agar lebih dipahami. And at the end of study session to practice the material just learned. Bisa juga di akhir pembelajaran untuk mengulang kembali pembelajaran yang telah dipelajari. The second is making lesson less boring, membuat pelajaran itu tidak membosankan. On the other hand, games create a positive classroom environment where students and their learning are central. Maksudnya, membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Permainan itu bisa menciptakan kelas yang positif. And if there are students are shy or not active, often react positively to games. Dan jika misalnya ada seorang murid yang pemalu atau tidak terlalu aktif, bisa bereaksi ketika adanya permainan atau game. So games can increase students' motivation and encourage them to be more active in class. Jadi games itu bisa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar untuk lebih aktif lagi di kelas. The third is helping practice communication skill. Nah, yang ketiga ini untuk membantu murid atau siswa, khususnya yang di sini adalah tujuan kita adalah anak-anak, untuk meningkatkan atau membantu keterampilan komunikasi mereka. Game ini bisa digunakan sebagai cara terbaik untuk melatih vocabularies atau kosakata. Kosakata misalnya yang telah dipelajari atau kosakata yang sering digunakan di rumah. Dan game is a notion is important for young learners. Jadi game ini
bisa digunakan sebagai keterampilan anak-anak untuk berkomunikasi. Nah, di game ini kan pasti setiap anak akan menggunakan bahasa Inggris karena setiap anak itu pasti ikut mengikuti permainan. Jadi mereka spontan akan menggunakan bahasa Inggris dan lebih kreatif lagi. And the last is enhancing motivation, membangun motivasi. Motivasi apa? Motivasi mereka untuk belajar. Karena pada saat games mereka akan bersenang-senang. Jadi mereka akan sama-sama belajar untuk menambah kosakata, khususnya anak-anak itu lebih banyak ke kosakata karena mereka kan masih kecil. Selanjutnya, memberikan motivasi di sini adalah misalnya dalam permainan tersebut kan pasti ada yang pemenang. Nah, guru bisa memberikan reward kepada pemenang. Jadi ini bisa motivasi mereka untuk lebih giat lagi belajar ketika nanti ada sebuah game lagi atau permainan, they will excited to follow this game for the learning in the class. Okay, next will be continue by Nadia. Nadia, time is yours. Okay, thank you, Novi. I will talk about the disadvantages of game. When we discuss about games as a learning tools, it's mostly talk about the advantage they bring, such as increase their interest or enhance their motivation. Namun, walaupun game itu berguna, penggunaan game sebagai media pembelajaran juga mempunyai beberapa kelemahan. And here are some disadvantage or negative outcomes when using games as a learning tools for kids. Number 1, external disturbance or noises. Games may be a source of distraction, and this disturbance or noises might be highly distracting for learners. There is also an internal disturbance, like maybe there is a learner who is not interested in play game, and they will distract other students. Number 2, a class is out of control. You know, when kids are invited to play games, they will be very exciting, and they will be overactive during the activity. So we will have difficulty to handle the class. Number 3, a problem might also arise. A game will also make a problem, for example, when the game takes more time than originally planned. As the result, the game will be not effective anymore. Number 4, it may also happen that learners are not willing to play the games as they are not in a good mood. Number 5, learners cannot handle the game. It could happen because learners don't clearly understand the game, like the instructions or the rules. Or maybe they have difficulties when playing because they think they are not good at it. Yang terakhir, perilaku-perilaku buruk juga dapat muncul dari para siswa karena dalam bermain mereka pasti akan bersaing satu sama lain. Jadi kita dapat mempertimbangkan kelemahan-kelemahan ini untuk menghindari dampak negatifnya. Thank you. Okay, everyone. As the result of our presentation is, a game is an activity with rules, a goal, and an element of fun. Games can help the teacher create useful and meaningful context for learning new vocabulary. Jadi game ini dapat membantu guru membuat sesuatu yang lebih berguna dan bermanfaat dalam mempelajari kosakata. Using games in the teaching and learning of vocabulary is particularly effective because in a fun situation. Belajar dalam game ini dapat mengurangi stres pada anak-anak dan membuat mereka lebih termotivasi. There are games
focus on fun and entertainment, interaction, developing learners' knowledge of the world, or focus on some particular element of language. So everyone, this is our presentation. I'm sorry because the sound is noise, and I hope it will be useful for everyone. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wait. Nah, tadi itu adalah tampilan dari kawan-kawan kita dari kelompok yang membahas tentang games. Ini semua masih hadir. Coba dihidupkan videonya, jangan nanti kadang-kadang udah nggak hadir lagi nih. Jadi, secara keseluruhan sudah mencakup beberapa hal yang harusnya dijabarkan untuk pembelajaran bahasa Inggris melalui game untuk anak-anak. Cuman ada beberapa tambahan yang perlu ditambahin. Sebentar. Yang pertama yang paling harus diinisiatif yang harus diperhatikan adalah di bagian disadvantage-nya. Kenapa? Karena memang ada disadvantage itu pasti ada. Sehingga bagaimana cara kita selaku guru untuk mensiasati kekurangan dari game. Pertama, external disturbance or noises. Nah, kalau yang eksternal mungkin tidak akan seberapa pengaruh karena dia di kelas masing-masing. Dan kelas anak-anak memang kebanyakan ribut. Jadi ribut di kelas anak-anak itu tidak sama dengan definisi ribut di kelas dewasa. Jadi ribut di kelas anak-anak itu berarti kelasnya hidup gitu ya. A class is out of control. Nih, out of control ini sangat bergantung sama guru. Kontrolnya seperti apa? Karena kita selaku guru, yang paling penting dalam ini harus diingat ada beberapa consideration ketika kita mengajarkan anak-anak bahasa, khususnya anak-anak usia dini, mengajarkan bahasa asing, bahasa baru buat dia dengan menggunakan games. Pertama sekali adalah purpose. Purpose-nya itu materi apa yang akan kita ajarkan. Jadi kita harus fokus di situ. Jangan sampai mereka senang main game, menikmati gamenya, tapi apa yang ingin disampaikan, diajarkannya itu nggak dapat. Karena loss. Karena kita tidak mengkontrol apa yang ingin diajarkan, atau yang ingin diajarkannya terlalu banyak. Kita dalam satu game, misalkan kita menggunakan card game, kita pengen ngajarin mereka vocabulary tentang noun misalkan, dan dalam card itu ada sampai 50 nouns yang berbeda ya. Itu membuat mereka tentu tidak mungkin mengingat semuanya, misalkan seperti itu. Jadi purpose-nya itu harus disesuaikan dengan level usia anak. Dalam artian materinya itu harus sesuai dengan level usia dia. Dan game sendiri harus disesuaikan dengan level usia. Maka di sini tadi ada disadvantage-nya. Itu adalah the learners not willing to play. Kenapa dia not willing to play? Bisa jadi games-nya terlalu sulit untuk usia dia, sehingga dia hilang semangat untuk main. Contoh puzzle. Puzzle yang tahu kan puzzle yang sambung-sambung gambar tadi, yang ada gambar di situ seharusnya ada kata-kata. Nanti kita berharap mereka berhasil menggabung menjadi sebuah gambar yang utuh, dan di situ dia nanti menemukan kosakata yang ingin diajarkan. Tapi puzzle itu terlalu sulit untuk anak usia misalkan 4 tahun, apalagi 3 tahun 2 tahun. Nah, sehingga karena dia terlalu kesulitan, dia ujungnya nggak mau main lagi, menyerah. Nah, ini harus kita lihat. Misalkan kita di beberapa minggu yang lalu sudah belajar tentang children development phase. Misalnya ada yang usia setahun 2 tahun dia sensori, mainnya menggunakan sensory play gitu. Yang sensory play seperti apa? Kita bisa menggunakan sensory play itu kan yang ujungnya itu pakai panca indera. Dia mengolah informasi dengan panca indera. Contoh yang paling mudah kita latih itulah tangan. Jadi kita bisa mengambil beras, kemudian kita warnai dia warna-warni berasnya pakai
gincu atau cat. Terus kita jemur kering. Nah, beras tadi kan udah berwarna, ada 5 misalkan merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Nah, kita bisa mengajak anak-anak usia 2 tahun tadi itu memasukkan beras di tempat kertas yang warnanya sama misalkan. Oh, beras tadi yang warna hijau kita suruh tumpuk di kertas yang warna hijau sambil kita bilang green misalkan. Nah, itu sesuai dengan usianya karena dia memang kemampuan kapasitas dia itu adalah baru di tahap sensori. Jadi kita menggunakan sensory play. Nanti kalian bisa searching sensory play itu ada banyak sekali modelnya. Nah, jadi ketika dia masuk dalam dia lebih tinggi, ketika dia sudah bisa membedakan wadah yang kemarin itu ada bentuk kotak, balok bersusun. Nah, di TK itu ada permainan susun-susun balok. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai media untuk mengajarkan warna, misalkan mengajarkan shape atau bentuk. Nah, jadi yang paling harus diperhatikan tadi pertama propose, materi apa yang ingin diajarkan di situ. Apakah noun, vocabulary tadi kan banyak kan. Misalkan anak usia TK PAUD dia tidak hanya mampu memahami vocab. Tadi kan kosakata aja ya kayak noun, color, shape itu masih ranah vocabulary, tapi juga mampu memahami ekspresi. Ekspresi I am happy, I am sad. Itu kan kita bisa bikin dengan bentuk emoticon. Karena ada stiker emoticon yang warna-warni, stiker emoticon yang ada gambar orang senyum, gambar orang nangis. Nah, mereka sudah memahami emosi. Jadi itu juga bisa, emosi itu kan bentuknya dalam sebuah kalimat, ekspresi ya, bukan hanya sebuah kata. I am sad, are you sad? Nah, itu hanya percakapan sederhana, yes, I am sad, no, I'm not. Itu bisa diajarkan untuk anak-anak usia TK, tapi dengan pendekatan game yang sederhana. Kemudian, jadi purpose tadi, materi tadi harus konsiderasinya apa? Level of difficulty, level kesulitan. Mungkin kalau kalian pernah ngambil materi language testing design sama saya di semester lalu, level of difficulty dari sebuah pembelajaran itu harus sesuai dengan usia dan juga materi yang harus diajarkan. Jadi kalau dalam game, kalian ada 2 pertimbangan. Pertama, level difficulty materinya. Materi tadi, apakah dia sudah bisa memahami, baru bisa kita ajarkan ekspresi ketika dia sudah paham ekspresi. Sekarang anak 1 tahun dia kan belum paham ekspresi. Misalkan semuanya nangis. Mau makan nangis, mau minum nangis. Paling dia tahu ketawa sama nangis saja. Itu dia belum paham ekspresi marah, ekspresi sedih, ekspresi sakit. Belum paham. Jadi kita belum bisa mengajarkan ekspresi bahasa Inggris yang untuk merefleks ekspresi tadi. Tapi untuk anak 2 tahun, walaupun dia ngomong masih cadel, dia udah tahu ini cacit. Misalkan dia bilang sakit kan. Nah, itu dia sudah bisa kita ajarkan ekspresi. Itu level difficulty materi sesuai umur siswa. Kedua, level difficulty game. Karena kita ingin mengajarkan bahasa Inggris dengan game, maka materi sesuai umur, gamenya juga sesuai umur. Jangan sampai materinya keren, gamenya keren, tapi anak-anak tidak willing untuk belajar, tidak willing untuk play karena terlalu sulit. Mungkin materinya sederhana. Kita hanya mengajarkan tentang warna. Ada 5 warna kita ajarkan. Tapi karena bentuk permainannya menggunakan puzzle misalkan, atau menggunakan balok bersusun yang terlalu banyak, sehingga dia tidak paham, itu juga bermasalah. Jadi level difficulty harus dilihat 2, level difficulty materi sama level difficulty game. Dan yang terakhir adalah timing. Tadi ada masalah class is out of control and the learners cannot handle the game. Anak usia dini, of course, they cannot handle themselves. Jadi pembelajaran learning autonomi belum bisa kita ajarkan kepada mereka. Mereka belum mampu menghandle dirinya sendiri. Kita suruh mereka duduk aja tidak bisa. Dia meloncat sana, loncat sini ya kan. Jadi di sini untuk pembelajaran anak usia dini, peran guru itu besar.
Guru berperan mungkin 70% dan siswanya hanya 30%. Jadi semua yang menghandle kelas, yang mempersiapkan pembelajaran, yang mempersiapkan game, dan game itu akan berapa lama, yang menangnya seperti apa, hadiahnya seperti apa, itu guru. Siswanya ngapain? Main aja. Dia taunya beres. Karena anaknya baru usia 3, 2, atau paling kuat 5 tahun. TKB kalau nggak salah 5 tahun. 6 tahun, 7 tahun tuh masuk SD. Dan sedangkan kita yang learners itu adalah mungkin paling tua kelas 1 SD dan ke bawah. Jadi di sini class is out of control itu harus dilihat guru tadi timing. Jadi kita kebanyakan guru, kebanyakan juga kita selaku pendidik, ketika kita minta siswa belajar melalui game, kita hanya kasih ya udah main terus sampai habis pembelajaran. Ujungnya apa? Tidak ada waktu review, tidak ada waktu untuk mengulang materi yang diajarkan, tidak ada waktu untuk menanyakan feeling mereka seperti apa setelah bermain. Nah, jadi kita misalkan kalau jam mengajarnya ada 2 jam, maka bermainnya cukup 30 menit misal. Kenapa? Karena kalian akan butuh 30 menit untuk persiapan. Untuk kasih bahannya, untuk setting siswanya. Karena pasti loncat sini, loncat sana, gamenya belum selesai, mereka sudah kemana-mana. Jadi ada warming up-nya. 30 menit warming up, 30 menit game, 30 menit untuk diam, misalnya untuk warming up lagi setelah tadi main game, baru nanti ada review. Review bagaimana hari ini, tadi di waktu game tadi belajar apa, kalian lihat apa, oh ada warna apa aja, itu diulang. Disitulah penekanan mereka belajar melalui game. Game tadi menjadi perantara untuk mereka belajar. Tapi kalau kalian tidak mempersiapkan kelas dengan baik, maka tadi gamenya itu hanya sekedar game. Sekedar senang-senang, sekedar bermain, senang, selesai pulang. Jadi kami orang tua ketika pulang nanya anak, tadi main di sekolah, belajar apa? Kami nggak belajar hari ini, Umi, kami main. Karena dia tidak bisa mengingat bahwa dalam permainan tadi ada pembelajaran. Yang dia tahu permainan tadi main-main aja, nggak ada pembelajarannya. Jadi kalau dengan kita kasih timing untuk ada review dan warming up tadi, kita seolah mengulang lagi bahwa yang kita main tadi ada belajarnya ini. Oh kita belajar gambar, belajar warna, warnanya apa aja. Itu membuat mereka mengingat. Oh tadi kami pulang main. Kami di sekolah main-main, tapi kami belajar warnanya ada 5, gini, mainnya seperti ini. Nah, itu beberapa konsiderasi yang harus diingat bagi kalian yang mungkin akan mengajarkan siswa kalian tentang game. Nah, bagi kelompok ini nanti kan bakalan membuat game sebagai final tugasnya. Jadi kalian harus menentukan pertama usia anak yang akan kalian kasih gamenya berapa. Jadi game tadi itu saya akan lihat apakah sesuai dengan usianya, materi apa yang akan diajarkan. Jadi di situ harus sebutkan. Kami kelompok misalkan dari games, anak yang akan diajarkan bahasa Inggrisnya ada usia 4 tahun misal. Jadi materi yang akan diajarkan adalah tentang noun, misal noun-nya apa aja, dan game-nya adalah ini, dan cara bermainnya seperti apa, dan review terakhirnya itu akan seperti apa. Nah, itu pola yang harus kalian ingat untuk tugas bagian games. Yang lagu juga seperti itu. Lagu semakin rendah usia anak-anak, maka lagunya semakin sederhana. Pengulangan akan semakin banyak. Semakin tinggi usia anak-anak, maka lagunya bisa semakin lebih, maksudnya pengulangan kayak contoh kayak lagu shoulder, knees, and toe kan hanya 4. Dan lagunya itu terus. Head, shoulder, knees, and toe, head, shoulder, knees, and toe. Kan itu terus diulang. Nah, tapi ada juga lagu yang lebih kompleks seperti lagu Malaikat ada 10 yang wajib kita imani. Jibril, Mikail, Israfil, misalkan itu kan dah lebih tinggi karena banyak item yang bisa dihafal. Jadi nanti kalian juga harus menentukan usia siswa kalian berapa yang ingin dikasih lagu, terus materi yang akan disampaikan lagunya apa, dan ini menggunakan ritmenya seperti apa, gesturnya seperti apa, fun permainannya seperti apa. Nah, untuk ritme dan gesture dan sebagainya itu pertama kalian tuliskan di
kalian tuliskan di penjelasan deskripsi kayak Word, nanti kalian praktekkan. Jadi lagu tadi itu dinyanyikan. Kalian buat lagu, ada kata-kata, misalnya ada materinya dan dinyanyikan. Misal, oh kami pakai gerakan, jadi kalian buat gerakannya. Lagu ini misalkan lagu head, shoulder, knees, and toes. Jadi nanti setelah pertama kita kenalin dulu, head itu kepala, shoulder, knees, and toes. Kemudian ritmenya dipercepat, pakai gerakan. Terakhir baru pakai seperti permainan, lomba-lomba adu cepat, gerakan head, shoulder, knees, and toes. Itu bagi kelompok yang dengan menggunakan lagu. Jadi yang reading dan sebagainya, insya Allah kita akan bahas di minggu depan. Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Ada? Kalau tidak ada, saya anggap sudah jelas semua. Kita cukupkan di sini. Paham semuanya? Berarti semua kelasnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang pesertanya. 15 orang. Total peserta kelas ini berapa orang ya? Halo, dengar suara saya? Benar, Mem. Berapa orang semua kelas ini pesertanya? Ada berapa orang total? (23) di grup, Mem. Itu udah masuk semua ya? Karena ini kita menjelang akhir final, jadwal final kalian kapan? Kalau yang sesuai dengan kampus. Ada yang udah tahu jadwal final kapan? Belum tahu. Belum tahu. Belum, Mem. Oke. Karena maksudnya gini, saya berharap kita bisa mengejar sedikit ketertinggalan ini setelah 2 kelompok lagi. Seharusnya materi kita sudah habis. Kalian nanti bisa fokus sisa waktunya untuk persiapan yang tadi media pembelajarannya tuh, yang buat song-song, yang buat game-game. Harapannya saya bisa menginput nilai kalian itu sebelum melahirkan. Jadi nanti ketika ini tidak beradu, maksudnya jangan nanti kalian terlambat dengan nilai gitu ya, makanya saya tanya. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas untuk materinya minggu depan terakhir berarti karena kita akan bahas 2 kelompok juga. Setelah itu kita akan midterm. Nah, midterm-nya adalah sesuai dengan materi yang sudah dijabarkan. Jadi penjelasan teman-teman yang tidak saya ulangi itu adalah saya anggap sudah memadai. Berarti yang saya tambahkan itu hanya penambahan. Jadi ketika teman-teman kalian tampil, ketika teman-teman kalian memberikan penjelasan, maka dengarkan baik-baik. Kalau tidak paham, ditanyakan. Jadi ketika masa kita Zoom seperti ini, kamu juga bisa bertanya ke saya, bisa juga bertanya sama presenter. Tadi misalkan di kelompok si Novita atau Apriliana atau kelompok Song, kelompok Miftahul Jannah. Ada hal yang tidak kalian mengerti, kalian bisa bertanya dan mereka bisa menjawab via Zoom seperti ini. Sehingga itu tidak membuat kalian miskomunikasi. Oke, mungkin